Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 13 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu enggan memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa menyadarinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri pun adalah orang-orang hukuman. Ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan sabda Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 14-29. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi.
Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidaklah halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apakah yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah waspada dengan perkataan dan tindakan kita. Ketika berkuasa, Presiden Soeharto dipandang sebagai presiden yang tegas dan berhasil menjaga keamanan. Akan tetapi, ada juga orang yang menilainya sebagai presiden yang kejam dan sewenang-wenang. Penilaian yang berbeda-beda seperti itu merupakan hal yang biasa. Kita semua pasti dinilai berbeda oleh orang yang berbeda. Hal yang sama juga terjadi pada Yesus. Dengan memperhatikan ajaran, sikap dan sepak terjang Yesus,
ada orang yang menganggapnya sebagai seorang nabi atau salah seorang nabi yang bangkit kembali. Ada juga orang yang ragu-ragu bahkan menolaknya. Ketika berhadapan dengan Yohanes Pembaptis, Raja Herodes memilih untuk membungkam suara hatinya dengan membunuh Yohanes. Ketika mendengar tentang Yesus, Herodes penasaran. Perasaannya masih terombang-ambing antara rasa takut dan tertarik. Dia takut karena mengira bahwa Yesus itu adalah Yohanes yang bangkit dari kematian. Akan tetapi, kalau jujur, dia tertarik juga pada ajaran dan tindakan Yesus. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengajarkan kita untuk membedakan suara Tuhan dari suara-suara lain agar kita tidak disesatkan oleh opini atau pendapat-pendapat orang lain. Kita juga perlu memiliki sikap yang tegas dan iman yang teguh di tengah dunia yang menampilkan berbagai pandangan yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan mengenai satu hal yang sama. Bersikap tegas dan teguh tidak berarti bersikap kaku. Kita ingat pepatah lain, fortiter in re, suaviter in modo. Terjemahan bebasnya, tegas dalam prinsip, lunak dalam cara. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kemampuan kita masing-masing. Kalau situasi di sekitar kita mendukung, syukurlah. Akan tetapi kalau menghadapi tantangan, kesulitan bahkan penolakan, kita perlu mawas diri dengan rendah hati. Apakah yang kita perjuangkan itu hal yang baik dan benar? Apakah itu sudah sesuai dengan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kita? Apakah cara kita memperjuangkannya sudah sesuai dengan situasi yang kita hadapi? Tanpa kerelaan untuk mawas diri, sikap tegas dan tangguh bisa membuat kita bisa jatuh dalam tindakan yang membabi buta. Itulah yang terjadi pada Raja Herodes ketika menghadapi kritik dari Yohanes Pembaptis. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.